Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah dari Pendidikan IPS Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit terkait dengan pembelajaran IPS di era new normal, serta kaitannya dengan pembentukan sumber daya manusia unggul Indonesia di tahun 2045. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki visi menjadi negara maju di tahun 2045, didukung juga dengan bonus demografi di mana di tahun 2045 diperkirakan penduduk Indonesia rata-rata berada pada usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Tepat di tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi negara maju yang berdaulat. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang unggul supaya mencapai visi tersebut. Topik mengenai pembelajaran IPS di era new normal menjadi sangat relevan karena pas kita mengalami era COVID-19 di mana dunia pendidikan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini menuntut adaptasi semua pihak, baik itu guru dan juga peserta didik, terutama dalam pola pembelajaran baru yang lebih fleksibel, berbasis teknologi, dan menekankan pada kemandirian belajar. Era new normal dalam pendidikan ditandai dengan penerapan pembelajaran yang tidak hanya di kelas, tapi melalui daring dan juga luring, dan juga serta blended learning. Proses pembelajaran tidak lagi sepenuhnya berlangsung di ruang kelas, tapi juga memanfaatkan platform digital. Kondisi ini menuntut guru untuk mampu merancang pembelajaran yang kreatif, sementara peserta didik dituntut untuk lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Dalam hal ini, pembelajaran IPS memiliki peran yang sangat penting. IPS bukan hanya mata pelajaran yang berisi hafalan fakta, tetapi merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang kritis, memiliki sikap dan nilai sebagai warga negara yang baik. Selain itu, melalui IPS itu sendiri, peserta didik diajak memahami realitas sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang ada di masyarakat. Namun, pembelajaran IPS di era new normal juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah menurunnya motivasi belajar peserta didik, keterbatasan interaksi sosial, serta kesenjangan akses terhadap teknologi. Selain itu, jika guru masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, seperti ceramah ataupun satu arah, pembelajaran satu arah secara daring, maka pembelajaran IPS berpotensi menjadi kurang maksimal, kurang menarik, dan tidak bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran IPS yang adaptif dan inovatif. Guru IPS perlu menerapkan pembelajaran yang kontekstual yang menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekitar, khususnya di sekitar peserta didik. Model pembelajaran seperti problem-based learning dan juga project-based learning dapat menjadi alternatif yang efektif karena mendorong peserta didik untuk aktif, bekerja sama, dan memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya. Selain pemanfaatan media digital seperti video pembelajaran, peta interaktif, dan diskusi daring juga dapat meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik. Strategi pembelajaran IPS yang tepat di era new normal sangat berkaitan dengan upaya mewujudkan SDM unggul Indonesia 2045. Indonesia 2045 merupakan visi yang sangat besar sekali, di mana tepat saat Indonesia merdeka 100 tahun, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang kuat, serta memiliki keterampilan abad 21 dan literasi digital yang cukup baik. Dengan demikian, pembelajaran IPS di era new normal tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Guru IPS berperan menjadi fasilitator yang membimbing agar peserta didik mampu belajar secara mandiri, berpikir kritis, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di era new normal harus dirancang secara adaptif, inovatif, dan bermakna agar mampu berkontribusi dalam pembentukan SDM unggul Indonesia 2045. Melalui pembelajaran IPS yang relevan dengan kehidupan nyata, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, kompeten, dan siap membangun masa depan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.